Anak kecil yang belum balik tidak dibebani dosa dan tidak akan dihisab seperti orang dewasa. Dalam pandangan Islam, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia kerjakan selama hidup di dunia. Namun, pertanggungjawaban itu baru dimulai ketika seseorang telah mencapai usia baligh, yakni saat ia telah memiliki kemampuan akal yang cukup untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, anak-anak kecil yang wafat sebelum mencapai usia baligh tidak termasuk dalam golongan yang akan dihisab. Mereka tidak dibebani kewajiban salat, puasa, zakat, atau amal-amal lainnya sebagaimana orang dewasa. Apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk, tidak akan dicatat sebagai pahala atau dosa, karena mereka belum memiliki kewajiban syariat. Mereka masih dalam keadaan fitrah, suci sebagaimana saat mereka dilahirkan ke dunia. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Pena diangkat dari 3 golongan, dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai mereka baligh, dan dari orang gila sampai ia sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan dengan gamblang bahwa anak kecil yang belum baligh tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Tidak ada hisab, tidak ada dosa, tidak ada siksaan. Yang ada hanyalah kesucian yang tetap terjaga. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Bayangkan betapa besar rahmat Allah hingga anak-anak yang wafat dalam usia dini justru dijaga dalam kesucian mereka, tanpa sedikit pun beban dosa. Maka jika ada orang tua yang pernah kehilangan anaknya di usia kecil, ketahuilah bahwa anak itu pergi dalam keadaan bersih, belum tersentuh dunia yang kotor, dan belum menanggung kesalahan apapun. Ruh mereka tetap dalam dekapan rahmat Allah, menanti hari pertemuan dengan orang tuanya kelak, insya Allah, di tempat yang penuh cahaya dan kedamaian. Anak-anak kecil yang meninggal dunia akan berada di surga dan menanti orang tuanya dengan penuh cinta dan kesabaran. Salah satu bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedudukan mulia yang diberikan kepada anak-anak kecil yang wafat sebelum baligh. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Ruh mereka tidak disia-siakan, tidak dibiarkan melayang tanpa arah. Sebaliknya, mereka berada di taman-taman surga, dijaga oleh malaikat, dan dinaungi oleh kasih sayang Allah yang tak terbatas. Mereka tidak merasakan rasa sakit, tidak lagi menangis karena kehilangan, dan tidak merasakan pedihnya dunia. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, sebuah ganjaran atas kesucian yang mereka bawa saat wafat. Bahkan lebih dari itu, anak-anak ini memiliki keistimewaan yang sangat agung. Mereka akan menanti orang tuanya di pintu surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mereka akan datang dengan wajah cerah dan penuh harap, lalu berkata kepada Allah, "Ya Rob, aku tidak akan masuk surga sebelum kedua orang tuaku masuk bersamaku." Bayangkan itu. Anak kecil yang mungkin hanya sempat berada dalam pelukan kita selama beberapa bulan, atau hanya tinggal sebentar di dunia, ternyata membawa cinta yang begitu besar. Ia tak melupakan siapa yang merawat dan mencintainya. Ia menanti, bukan dengan keluhan, tetapi dengan doa dan harapan, agar Allah memasukkan kedua orang tuanya bersamanya ke dalam surga. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak-anak kaum muslimin akan berada di surga. Mereka dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, hingga orang tua mereka datang untuk mengambil mereka." Ini bukan sekadar penghiburan. Ini adalah janji bahwa anak-anak yang meninggal di usia dini sedang berada dalam pengasuhan terbaik yang bisa dibayangkan, di bawah bimbingan seorang nabi, dalam taman surga, ditemani ruh-ruh suci lainnya. Maka ketika seorang ibu atau ayah merasakan duka yang luar biasa karena kehilangan buah hatinya, Islam datang bukan hanya dengan pelukan, tapi juga dengan kepastian bahwa kepergian anak itu bukan akhir dari segalanya. Justru ia sedang menyiapkan tempat terbaik untuk orang tuanya. Ia sedang menunggu dengan senyum dan tangan kecilnya untuk menyambutmu nanti saat kau pun kembali pulang.
Kehilangan anak adalah ujian yang sangat berat, tapi pahala bagi orang tua yang bersabar terlalu besar untuk diukur. Tak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk kehilangan anak. Bahkan sekadar membayangkannya saja sudah cukup membuat dada terasa sesak dan mata berkaca-kaca. Ketika seorang ibu mengandung, ia tidak hanya membawa nyawa di dalam rahimnya. Ia membawa harapan, impian, rencana, dan cinta yang tak terucapkan. Seorang ayah yang menatap anaknya tidur pulas dalam dekapan, membayangkan hari ketika ia akan mengantar anak itu ke sekolah, melihatnya tumbuh, tertawa, dan mencintai dunia. Maka ketika ajal datang dan mengambil anak itu lebih dulu, luka yang tertinggal tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya berubah bentuk, dari tangis menjadi diam, dari sesak menjadi rindu yang tak bertepi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami hal ini. Putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia dalam usia yang sangat kecil. Dalam riwayat sahih, Rasulullah menggendong anaknya yang telah tiada, mencium keningnya yang dingin, lalu meneteskan air mata sembari berkata, "Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Allah. Wahai Ibrahim, sungguh kami sangat bersedih karena kepergianmu." Hadis riwayat Bukhari. Dari tangisan itu, kita belajar bahwa sedih bukanlah tanda lemahnya iman. Menangis bukan berarti tidak menerima takdir. Justru di sanalah bukti bahwa cinta dan iman bisa berjalan beriringan. Cinta kepada anak yang telah tiada, dan iman kepada Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Islam memberikan cahaya di tengah gelapnya duka. Kehilangan anak, dalam syariat ini, bukan sekadar cobaan, melainkan ujian yang jika dihadapi dengan sabar dan tawakal, maka pahalanya tidak terhingga. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada balasan bagi hambaku yang anaknya aku ambil darinya, lalu ia bersabar dan mengharap pahala, kecuali surga." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, surga. Untuk sabar yang tulus, untuk air mata yang diseka dengan zikir, dan untuk hati yang meski retak, tetap ridha pada keputusan Rabb-Nya. Rasulullah juga menjelaskan bahwa anak-anak kecil yang wafat akan menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Mereka akan mendatangi Allah dan memohon, "Ya Allah, aku tidak puas masuk surga sendirian. Masukkan kedua orang tuaku bersamaku." Mereka tidak hanya menanti, tetapi juga menjadi penolong di akhirat kelak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka akan menjadi tirai penghalang dari api neraka bagi kedua orang tuanya. Ini bukan sekadar pelipur lara, tapi janji langsung dari Sang Pencipta, bahwa kehilangan yang paling menyakitkan pun tidak akan Allah biarkan berlalu tanpa ganti yang jauh lebih mulia. Maka bagi para orang tua yang pernah kehilangan anak, bersabarlah, meski air mata mungkin masih jatuh setiap malam. Tahanlah lisan dari mengeluh, kuatkan hati dengan zikir, dan percayalah, anakmu tidak pergi sia-sia, ia sedang menantimu. Dan sabarmu hari ini sedang membangun jalan menuju pelukan kekal yang tidak akan pernah dipisahkan lagi oleh maut. Ruh anak-anak yang meninggal dijaga dalam alam barzakh dengan kasih sayang dan perlindungan yang tidak bisa dibayangkan. Setelah ruh seorang anak kecil diambil oleh Allah, ia tidak dibiarkan begitu saja. Dalam pandangan Islam, ruh anak-anak yang wafat sebelum baligh akan ditempatkan dalam kondisi istimewa di alam barzakh, alam peralihan antara dunia dan akhirat. Mereka tidak menghadapi siksa, tidak dihisab, dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka meninggal dalam keadaan fitrah, suci, dan belum memiliki beban dosa. Maka tempat bagi mereka adalah tempat penuh cahaya, kelembutan, dan ketenangan. Tidak ada tangis, tidak ada rasa takut, hanya kedamaian yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa ruh anak-anak para mukmin akan berada dalam bentuk burung-burung hijau yang berterbangan di surga, hinggap di pohon-pohon, dan dijaga oleh Allah. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa mereka berada dalam pangkuan Nabi Ibrahim alaihissalam di surga, di mana mereka dirawat dan diasuh seperti anak-anak yang dicintai. Bayangkan, anak-anak itu berada bersama kekasih Allah, Nabi yang begitu lembut dan penuh kasih. Mereka tidak sendiri, mereka tidak kesepian.
Mereka justru berada dalam asuhan terbaik yang tak bisa diberikan oleh dunia. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Anak-anak kaum mukmin berada di gunung dari gunung-gunung surga. Mereka diberi makan dan dirawat oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga hari kiamat, hingga mereka dikembalikan kepada orang tuanya." Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Bahkan setelah ruh mereka berpisah dari jasad, mereka tetap dalam pelukan cinta, bukan hanya dari para malaikat, tapi juga dari para nabi. Alam barzakh adalah misteri bagi kita yang masih hidup. Tapi Islam membuka sedikit tabirnya, agar kita tahu bahwa ruh anak-anak tidak menderita. Mereka tidak kesulitan. Justru mereka sedang berada dalam ketenangan yang sempurna. Mereka tidak pernah kehilangan ingatan akan orang tuanya, dan mereka terus menanti dengan harap dan cinta. Mereka tahu siapa yang mencintainya, siapa yang dulu menggendongnya, siapa yang menangis ketika kepergiannya tiba. Dan mereka akan menantikan saat ketika pertemuan indah itu datang, bukan lagi di dunia yang penuh air mata, tapi di negeri abadi yang penuh cahaya. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Kematian seorang anak adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia menyisakan rindu yang diam, tangis yang tersembunyi, dan doa-doa yang tak pernah selesai. Namun dalam Islam, kehilangan itu bukan akhir. Ia adalah awal dari janji yang lebih indah, bahwa ruh anak-anak kecil itu kini berada dalam penjagaan terbaik, di taman-taman surga, dalam pelukan kasih Allah dan para nabi. Mereka menanti kita, bukan dengan sedih, tapi dengan cinta yang tulus. Mereka tak menuntut apa-apa, hanya berharap kita bisa bersabar, agar kelak, ketika waktunya tiba, pertemuan itu menjadi pelukan yang tak lagi terpisah oleh maut. Maka, untuk setiap orang tua yang pernah kehilangan, bersabarlah, karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih mulia. Anakmu bukan hilang, dia hanya lebih dulu pulang.